Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia Sukri sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Nah, dalam materi kali ini ada pun submateri yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Yang kedua, tujuan internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Yang ketiga, upaya internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Yang keempat, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, tantangan dan hambatan dalam internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari materi kelompok saya. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Internalisasi dan aktualisasi Pancasila menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Era globalisasi saat ini, nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, terorisme, dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya internalisasi dan aktualisasi Pancasila agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Utari Kusumardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Internalisasi Pancasila merupakan proses di mana nilai-nilai dasar Pancasila menjadi bagian integral dari sikap, perilaku, dan pola pikir individu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang makna dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, serta penerimaan yang tulus akan pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila merujuk pada implementasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata dalam masyarakat. Aktualisasi Pancasila membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan individu, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi retorika kosong, tetapi juga mewujudkan dalam praktik yang nyata. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi dari kelompok 2 akan memaparkan tujuan internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Adapun tujuannya adalah untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam diri individu dan bermasyarakat, bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kepemilikan kolektif terhadap ideologi Pancasila. Proses ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa persatuan, inklusivitas, dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan internalisasi Pancasila, individu dapat berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Sedangkan mengaktualisasikan Pancasila melibatkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, politik, dan ekonomi untuk mencapai keberagaman dan harmoni. Tujuannya untuk memperkuat nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk menegakkan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Saya Fiska Damayanti dengan NIM G06123129 dari Proteksi Tanaman. Selanjutnya saya akan membawakan materi, yaitu upaya internisasi dan aktualisasi Pancasila. Yang pertama itu melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Seperti di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti memiliki peran penting dalam menjadikan Pancasila sebagai kebijakan-kebijakan. Dan yang keempat, melalui keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat. Keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat dapat menjadi contoh bagi warga negara dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu melalui media massa dan teknologi informasi yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Media massa dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Abigail. Saya akan memaparkan materi mengenai aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
di mana yang pertama yaitu dalam kehidupan pribadi, di mana yang pertama menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala tindakan. Yang ketiga yaitu menghargai hak asasi manusia dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kedua yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, di mana yang pertama memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan di antara warga masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang kedua yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga yaitu saling tolong-menolong dan bergotong royong dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana yang pertama menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dan menghindari segala bentuk separatisme. Keempat yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti dari Proteksi Tanaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan dalam internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Yang pertama itu tantangan. Pertama, globalisasi dan modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi yang membawa pengaruh budaya asing dapat memicu lunturnya nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan TIK yang pesat, khususnya di media sosial, dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat dan provokatif, sehingga berpotensi menimbulkan polaris dan disintegritas bangsa. Yang kedua itu hambatan. Pertama, pemahaman yang dangkal tentang Pancasila. Banyak masyarakat yang belum memahami Pancasila secara mendalam, sehingga sulit untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penanaman nilai Pancasila yang kurang efektif. Metode penanaman nilai Pancasila di sekolah dan lingkungan masyarakat masih kurang efektif, sehingga belum mampu menyentuh hati dan pikiran generasi muda. Dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu internalisasi dan aktualisasi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan internalisasi dan aktualisasi Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Baik teman-teman, itulah materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.